Kalau yang kita isi itu perselisihan dan pertengkaran, kita tidak pantas disebut bait Allah. Karena bait Allah itu Roh Kudus tinggal di dalamnya. Masa Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan mereka yang suka bertikai, mereka yang suka membuat perpecahan? Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami semua sudah berkumpul di tempat ini. Kami datang di hadirat Tuhan, dan yang paling baik bagi kami adalah kalau kami belajar sesuatu dari firman Tuhan. Tapi Tuhan tahu betapa rapuhnya kami dan betapa tidak layaknya kami untuk ada di hadirat Tuhan dan mendengarkan isi hatimu, apalagi untuk mengerti dan melakukannya. Kami minta Tuhan tolong kami supaya hidup kami ini menjadi tanah yang subur. Ketika firman-Mu diberitakan, dia ibarat benih akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Tolong supaya kami dapat tenang dan menaruh perhatian kami pada pemberitaan firman hari ini. Terima kasih banyak Bapa, jauhkan semua penggoda pencobaan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, memperingati 505 tahun HUT Reformasi Gereja. 75 tahun hari ulang tahun Gereja Masih Injil di Timur dan penutupan bulan keluarga Gemit. Tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode adalah gereja yang berdasar pada Kristus, hidup dan melayani dalam tuntunan Roh Kudus. Pembacaannya terambil dari surat pertama Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-23. Pertama Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian: dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat di dunia ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Anak-anak semua shalom. Mantap. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat di Korintus itu terancam pecah. Bukan saja terancam, tapi mereka sudah mulai pecah. Kenapa? Paling tidak disebabkan oleh dua alasan. Pertama, jemaat di Korintus tidak sementara sibuk untuk melayani.
tidak sementara sibuk untuk memuliakan nama Tuhan, tapi jemaat-jemaat sementara sibuk untuk membanding-bandingkan para pelayan. Ada kelompok yang bilang pelayan yang bagus itu harus seperti Paulus. Sekali berkhotbah itu ada 2.000, 3.000 orang bertobat. Nah, itu dulu baru pelayan. Kelompok yang lain bilang tidak. Pelayan yang bagus itu harus seperti Apolos, karena dia seorang pengkhotbah yang luar biasa. Dia khotbah 5-6 jam, orang tidak bosan-bosan, bahkan suruh tambah lagi. Beberapa orang mengatakan orang pelayan yang baik itu seperti itu. Saudara lihat, mereka tidak sementara sibuk melayani, tapi sibuk membanding-bandingkan pemimpin gereja. Jemaat itu menjadi pecah. Paulus dan Apolos tidak tahu apa-apa. Mereka dua ada melayani saja tanpa tahu. Tapi jemaat sementara membuat kelompok-kelompok. Ini ancaman bagi kesatuan gereja. Di awal ini refleksi yang baik, kita dilayani oleh beberapa hamba Tuhan di Agape, paling tidak ada saya, ada Ibu Feni, ada Pak Meki. Jangan sampai jemaat bilang, weh ini hamba ini mesti begini dulu. Nah itu kita siap terancam itu. Kita mau pecah itu. Itu pertama. Kedua, jemaat sementara berurusan dengan satu soal yang saya kira menarik. Sekali lagi mereka tidak sibuk melayani, tapi mereka sibuk membandingkan karunia mana yang lebih baik, mana yang lebih hebat dari yang lain. Tuhan sudah percayakan jemaat-jemaat orang-orang percaya di Korintus itu diberi karunia-karunia. Karunia-karunia itu Tuhan bedakan, Paulus bedakan. Ada karunia-karunia motivasi. Karunia motivasi itu seperti mengajar, menyanyi, berkhotbah, mendampingi. Dan ada karunia-karunia manifestasi. Karunia manifestasi itu seperti bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, melenyapkan penyakit. Kan ini kekayaan dalam gereja. Jemaat tidak sementara pakai kekayaan-kekayaan dalam gereja ini untuk membangun gereja, tapi mereka sementara sibuk membanding-bandingkan karunia mana lebih dari yang lain, mana yang lebih hebat, mana yang lebih utama. Ini persoalan, saudara. Ini persoalan. Makanya Paulus mengatakan kamu seperti anak-anak saja. Kalau tiap hari kamu hanya hidup membanding-bandingkan para pelayan, tiap hari kamu tidak sibuk melayani, tapi kamu sibuk untuk membanding-bandingkan karunia mana yang lebih besar, yang lebih tinggi, kamu seperti anak-anak. Dua konteks ini mengancam persekutuan jemaat di Korintus. Ini tidak baik sekali. Makanya Paulus bilang, aku akan memberitahukan kepada kamu karunia yang lebih utama dari itu semua, yaitu kasih itu. Terlepas dari itu, sekarang kita mengerucut pada teks ini, saudara. Paling tidak dalam kondisi seperti itulah Paulus ingin mengajarkan dan menasihati jemaat. Dia kasih tahu, kamu semua mesti dengar, dia bilang. Tidak boleh ada dasar lain. Dasar dari bangunan yang kita sebut sebagai gereja itu, secara personal atau sebagai persekutuan, dasarnya ialah Kristus Yesus. Tidak boleh ada dasar lain dari itu. Tidak boleh. Nanti di atas dasar itu kamu mau bangun dengan barang-barang yang tidak memadai sekalipun, ingat bahwa landasannya adalah Kristus. Nanti ada yang bangun pakai emas, silakan. Ada yang bangun pakai tembaga, ada yang bangun pakai jerami, silakan. Tapi dasarnya tidak boleh berubah. Dasarnya adalah Kristus. Kondisi waktu itu, saudara-saudara, beberapa orang mulai mengagumi, bahkan mereka mulai untuk memuja kepintaran manusia. Ketika kepintaran manusia mulai masuk ke dalam gereja, itu tidak salah kan? Tapi ketika orang mulai memuja-muja itu dan meninggalkan dasar yang sebenarnya, itu jadi masalah. Seperti apa dia pemasalah? Saya mencatat dua masalah serius. Kalau kemudian orang tidak mendasarkannya kepada Kristus, tapi kalau didasarkan kepada kepintaran dan hikmat manusia. Satu, kalau hikmat dan kepintaran manusia itu menjadi tujuan kita, itu menjadi sesuatu yang menjadi lebih penting daripada dasar gereja,
yaitu Kristus, maka yang terjadi itu adalah ada potensi atau ada kesempatan di mana orang memancing kekacauan. Memancing kekacauan. Ada orang pintar satu di sini, ada orang pintar satu di sini, ada orang pintar satu di sini. Ini tiap daerah ini ada orang pintar satu-satu. Satu dua orang mulai mengagumi dia punya kepintaran. Ini potensi memancing persoalan. Kalau saudara suka sama seseorang, karena dia hebatlah dalam apapun begitu. Terus ada orang bilang tidak, dia kurang hebat, ini satu lebih hebat. Saudara bisa terima. Mulai mencari-cari alasan, mulai mencari-cari sejumlah argumentasi untuk mengatakan yang saudara suka itu lebih hebat. Apalagi kalau itu dia hembuskan lagi sesuatu untuk menghancurkan. Kedua, saudara-saudara, kalau kepintaran itu, hikmat manusia itu dijadikan sebagai yang menggantikan dasar Kristus, maka sudah pasti, sudah barang tentu ada upaya untuk merendahkan orang lain. Ada upaya untuk merendahkan orang lain. Saya pintar, saya lebih hebat, saya lebih berpengalaman, saya lebih duluan, dan seterusnya. Kalau itu yang dikedepankan. Saya membayangkan hal ini terlalu serius, saudara, karena ini tanpa sadar akan menghancurkan persekutuan bergereja, dan iblis bisa memaki kita di sini. Pakai kepintaran-kepintaran manusia. Tidak salah ketika ada orang pintar. Tapi jangan sampai pemujaan terhadap kepandaian dengan kepintaran itu melewati dasar bangunan, yaitu Yesus Kristus. Dia akan membawa soal. Saudara, kalau yang pintar saja akan bermasalah begitu, saudara, kalau tidak hati-hati dijaga. Apalagi kalau yang dia rasa dia pintar. Kalau yang pintar betul-betul saja akan bisa membawa masalah, apalagi yang dia rasa dia pintar. Woi, kalau yang dia rasa dia pintar itu berat, Bapak. Itu semua barang dia tahu habis. Kita biasa pusing dengan orang yang dia rasa diri dia pintar. Saudara, lebih lanjut Paulus ingin mengatakan sejumlah catatan yang menarik. Sebelum kita merenungkan ini lebih jauh, catatan-catatan ini baik. Dia ingin sampaikan bilang begini, ingat, dasar Kristus Yesus itu harus betul-betul kuat di dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya dan sebagai gereja. Kenapa? Karena Yesus Kristuslah yang menebus kamu. Tuhan Yesus Kristus yang menebus kamu. Tidak ada satu orang pun yang menebus saudara. Hanya Yesus Kristus yang menebus saudara. Dasar itu harus benar-benar teguh di dalam perjalanan hidup orang-orang percaya, sebagai personal dan sebagai komunal, sebagai persekutuan dan sebagai pribadi. Yesus Kristus menebus. Itu mesti tertanam kuat dulu, supaya kita tidak terganggu ketika kita berhadapan dengan banyak sekali persoalan di dunia ini. Atau yang berikut dia ingin sampaikan kepada jemaat, ingat jemaat, dengar baik-baik bahwa Yesus Kristus bukan saja menebus kamu, tapi Yesus Kristus memberikan kepada kamu kekuatan untuk menggumuli pergumulan hidupmu sepanjang masa ini. Di mana kamu hidup? Di mana kamu hidup ini, Yesus Kristus yang bisa memberikan kekuatan kepada kamu. Sekaligus kekuatan itu menolong saudara melewati masa kini dengan pergumulan yang berat, tetapi juga sekaligus memberi harapan kepada saudara untuk masa depan. Masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Yesus Kristus memberikan itu. Yesus Kristus menjaminkan itu. Ini dasar tidak boleh diganggu. Ini dasar tidak boleh diabaikan. Ini dasar yang kuat sekali, saudara. Lantas dia nasihat jemaat. Jemaat, kamu mesti ingat baik-baik jemaat. Kamu hanya bisa disebut sebagai bait Allah kalau roh Allah tinggal di dalam kamu. Tidakkah kamu, kalau kamu itu bait Allah dan roh Allah berdiam di dalam kamu? Itu menegaskan kamu hanya bisa disebut sebagai bait Allah kalau roh Allah ada tinggal di dalam kamu. Kenapa? Lawannya adalah kalau kita isi dengan perselisihan dan pertengkaran,
kita tidak pantas disebut sebagai bait Allah. Tidak pantas. Kalau yang kita isi itu perselisihan dan pertengkaran, kita tidak pantas disebut bait Allah. Karena bait Allah itu Roh Kudus tinggal di dalamnya. Masa Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan mereka yang suka bertikai? Mereka yang suka membuat perpecahan? Tidak bisa. Oke, kira-kira begitulah, saudara. Yang kita baca, itu sudah yang kita sekarang tahu. Lalu apa refleksinya bagi perjalanan bergereja, berumah tangga, berkeluarga, dan sekaligus ketika kita ada dalam pergumulan masa kini? Pertama, sudah, saya mau ajak kita renungkan dengan baik bahwa gereja yang berdasar, bertumbuh di atas Yesus Kristus, hidup dan melayaninya dituntun oleh Roh Kudus, gereja itu berbuah. Dia mesti berbuah. Kalau dia tidak berbuah, dia tidak dituntun oleh Roh Kudus. Kemarin ketika kita ada di Lasiana, saya berkhotbah panjang sekali tentang buah itu. Tapi menegaskan sesungguhnya kepada kita, kalau ini saya sebut sebagai lanjutan dari khotbah kemarin, saya mau kasih tahu bahwa dari buahnya itulah orang mengenal pohonnya. Pohon di mana gereja itu berdiri, di mana akar-akarnya tertancap Yesus Kristus. Dari buah orang tahu ini pohon macam apa. Dan karena itu, saudara, saya memandang sangat serius di sini bagi kita semua. Bagi saya, bagi saudara, bagi anak-anak semua yang hadir. Gereja yang dituntun oleh Roh Kudus, hidup melayani dituntun oleh Roh Kudus. Itu berarti ada kemungkinan kita melayani tapi tidak dituntun oleh Roh Kudus. Kita ada dalam berbagai hal yang bersifat rohani tapi kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, dan kemungkinan itu bisa saja terjadi. Saudara lihat saya senang anak-anak menyanyi. Saya senang ada yang bermain, itu bagus itu. Karunia-karunia tadi kan sudah dibedakan toh. Karunia motivasi, karunia manifestasi. Ada yang suruh menyanyi dia tidak mau menyanyi. Pendeta tanya dari sini, ada solo, duet, vokal group, paduan suara? Tidak. Tapi pas orang banyak, baru ada pejabat gereja, ketua sinode dan gubernur NTT beribadah di Gemit Agape Kupang. Itu solo Judia, paduan suara Judia, vokal grup Judia, tari-tarian Judia. Hei, ini karunia apa? Ini karunia makam puji di nama. Berbuah, nampak. Sudah berbuah saja orang masih mendefinisikan ini buah, ini baik atau tidak baik. Yang sudah berbuah saja. Apalagi yang tidak berbuah. Karena itu dituntun oleh Roh Kudus, kita mesti berbuah. Kita mesti kasih naik ini kualitas hidup. Tidak boleh biasa-biasa. Saudara-saudara, Tuhan berkenan kita membangun gereja. Gedung gereja sudah bagus, kualitas pelayanan mesti naik, kualitas hidup mesti naik. Kalau tidak, kita membangga-banggakan bangunan, padahal seluruh definisi tentang gereja hanya satu yang berbicara tentang bangunan. Lebih kepada gereja itu adalah orang-orangnya. Jadi kalau kita dituntun oleh Roh Kudus itu begitu. Itu kalau kita bicara gereja. Lalu bagaimana kita bicara tentang keluarga? Keluarga-keluarga yang dituntun oleh Roh Kudus itu juga tahu siapa dirinya, tahu posisinya, tahu miliknya atau bukan miliknya. Karena Roh Kudus selalu mengajarkan kebaikan. Pak Pendeta, saya ini tidak tahu Roh Kudus ada di dalam saya, Pak. Iya.
Karena Roh Kudus itu mempengaruhi kita untuk menggerakkan kita melakukan sesuatu yang tampak. Dari dalam bergerak keluar. Oh iya, minimal ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik itu, minimal ada perasaan malu kok, takut kok. Tapi kalau itu dua hal itu tidak ada pada kita tuh, artinya kita anti. Siapa membinasakan Roh Kudus, dia akan dibinasakan. Artinya kalau Roh Kudus itu tidak ada lagi di situ. Barang siapa membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan menurut teks tadi. Kalau Roh Kudus sudah tidak tinggal lagi di dalam dia. Bukankah hidup binasa? Kedua, saudara, catatan kita hari ini untuk kita refleksi di HUT Reformasi, HUT Gemit, dan penutupan bulan keluarga adalah gereja yang dituntun oleh Roh Kudus yang berdasar pada Yesus Kristus. Dia adalah gereja yang bersatu dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan. Itu gereja dituntun oleh Roh Kudus. Bersatu dalam perbedaan itu tidak berarti seragam. Persekutuan itu tidak berarti seragam. Satu pakai baju putih, semua pakai baju putih. Satu bilang do, semua bilang do. Tidak. Bersatu dalam Roh Kudus, bersatu dalam perbedaan berarti mengelola perbedaan-perbedaan. Saya teringat kisah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, dicatat di situ. Waktu itu di Yerusalem ada banyak orang dari berbagai-bagai suku, bahasa, ada banyak di situ. Tapi waktu Roh Kudus itu datang, mereka yang berbeda-beda itu menjadi satu. Beda ketika kita membaca Kejadian pasal 11, kisah tentang Menara Babel. Waktu kita baca kisah tentang Menara Babel, saudara, waktu itu di seluruh dunia bahasa hanya satu, logat hanya satu, tetapi roh keangkuhan telah menghancurkan mereka. Mereka tercerai berai, mereka menjadi sangat-sangat hancur. Pesannya gampang. Siapa yang datang di dalam nama Tuhan, dia menyatukan. Siapa yang datang di dalam nama Roh Kudus, dia menyatukan persekutuan. Tapi dia datang di luar dari nama Roh Kudus itu, dia pasti akan menghancurkan persekutuan. Pasti. Saudara tidak usah takut dengan perbedaan. Kok di mana-mana ini berbeda semua. Suami istri itu kan berbeda toh. Satu laki-laki, satu perempuan. Makanya kita menikah toh. Bayangkan kalau kita pun suami perempuan. Kita mau bikin apa? Kita berkorek-berkorek. Tidak bisa. Berbeda. Api beda dengan air, beda dengan periuk, beda dengan beras. Makanya jadi nasi, makan cocok gumuk. Karena berbeda. Semua bahasa itu kalau kita pakai lurus-lurusnya tidak baik. Saya lihat kalau turun pesawat ke itu pramugari dong, ucap kalimat yang sama tapi intonasinya dong bikin beda-beda sedikit. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kan dia begitu. Tidak mungkin kita setel dia kalau terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi lucu, berbeda sedikit tidak apa-apa. Dia punya soal adalah dada kita kuat untuk mengelola ini perbedaan, kok tidak. Saya berulang-ulang kali ke saudara, semua orang tahu ini saya ilustrasi ini, tapi saya rasa ini ilustrasi baiklah. Perbedaan itu kita mesti kelola dia sama kayak kita makan kolak gitu. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Anak-anak pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Pisang, apa lagi? Ubi, apa lagi? Gula, apa lagi? Santan. Waktu sudah jadi dia pun nama? Kolak. Sudah jadi kolak, kita makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih! Sudah jadi kolak, kita makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah persekutuan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Amin kok. Berkumpul di satu tempat yang dia pun nama panci kok, periuk toh, kolak itu. Kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda toh. Saya timur, ada yang sabu, ada yang rote,
Ada yang Sumatera, Surabaya, Makassar, Ujung Pandang, Jakarta, Medan, Batak, Batak T, tapi itu semua sama. Satu. Ya toh? Kita bisa berkumpul di satu tempat yang dipunya nama gereja dalam perbedaan, tapi kita bersatu. Amin kok. Atau anak-anak, siapa yang mau makan kolak, nah dia pi makan ubi di sana, baru dia pindah pi makan pisang di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir dia duduk di atas komfor di sini. Ada begitu? Tidak begitu. Semua berkumpul menjadi satu. Amin kok. Saya suka bilang, jangan kelola persekutuan ini sama kayak minum kopi. Tahu kopi anak-anak? Pernah minum kopi? Pernah lihat papa minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Gula, kopi, apa lagi? Air dingin kok air panas? Sudah jadi dia pun nama? Nah gula di mana? Kopi itu terlalu egois. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Kita semua tapi nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti itu. Dalam sebuah persekutuan tidak boleh ada orang yang merasa diri inti. Amin kok. Anak-anak, tahu tembok? Pernah lihat tembok? Yang mana? Oke. Nah tembok terdiri dari apa? Batu, semen, pasir, air. Oke, sudah licin begitu, pasir kelihatan ke tidak? Pasir kelihatan ke tidak? Kalau begitu kita garubuan pasir semua mau? Dalam sebuah persekutuan saudara mungkin tidak kelihatan ibarat pasir, tapi bukan berarti saudara tidak penting. Amin kok. Begitupun dalam keluarga. Kita tidak kelihatan bukan berarti tidak penting. Dalam sebuah persekutuan saudara mungkin kelihatan karena badan besar, tapi bukan berarti orang lain tidak penting. Tidak ada satu orang pun dalam persekutuan yang tidak bisa diharapkan, tidak ada. Jangan istri bilang, saya punya suami itu saya tidak bisa harap, saya tidak bisa. Hai, kenapa menikah dengan dia kalau tidak bisa harap? Bisa harap. Orang tanya saya, Pak Pendeta, anak yang baru lahir 1 bulan, bagaimana kita bisa berharap di dia? Kalau dia baru lahir 1 bulan? Saya bilang gampang. Jawab begitu tuh gampang saja. Anak yang 1 bulan tuh masih bisa diharapkan. Kenapa? Banyak rumah tangga, apalagi rumah tangga di Indosiar. Itu dia pun suami, dia pun bapak mama sebenarnya sudah cerai, semua pisah. Tapi karena ada itu anak, tidak jadi. Suami bilang, untung ini anak, untung. Apalagi anak muka ke saya. Non tidak jadi, untung. Itu ada diharapkan toh untuk menyatukan. Betul atau tidak? Pak Pendeta, saya orang tua itu dia sudah terlalu tua pak. Sudah di kursi roda pak. Sudah tidak bisa apa-apa. Kita panggil justru tidak tahu, dia sudah tidak kenal kita lah pak. Mau harap apa dari dia? Tetap bisa diharapkan. Diharap bagaimana? Ya minimal kita harap dia punya sertifikat. Saudara kira dia tidak bisa lagi diharapkan? Jadi tidak ada satu orang pun dalam persekutuan dalam rumah yang kita tidak bisa harap sama sekali. Kita tetap bisa berharap toh. Oke, kedua, ketiga. Saudara, orang yang tinggal dalam persekutuan gereja yang dibangun di atas dasar Kristus, yang hidup dan melayani itu dituntun oleh Roh Kudus. Yang ketiga, menggunakan karunia-karunia itu untuk memperlengkapi jemaat dan membangun jemaat. Memperlengkapi dan membangun. Itu tanda dia dituntun oleh Roh Kudus. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi karunia-karunia Roh Kudus. Untuk apa? Tolong perlengkapi orang lain. Lakukanlah itu dengan tulus. Saya lihat Ibu Ellen latihan ini anak-anak dong yang ngeng. Tidak semua orang bisa melatih begitu toh. Yang ada karunia yang bisa bikin begitu. Amin kok tidak? Ibu Ellen itu sebenarnya ada sakit, tapi dia mendedikasikan dirinya untuk ini ensemble ini. Memang dia terlalu sekali. Jadi
pakai karunia yang Tuhan kasih untuk memperlengkapi orang lain, untuk membuat orang itu bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan karunia itu kita pakai begitu rupa untuk kepentingan diri sendiri. Hati-hati saudara, karena jangan-jangan dalam perjalanannya mungkin Tuhan pakai kita, tapi kemudian bisa berubah kita yang pakai kembali Tuhan. Karena itu marilah tiap orang itu definisikan dulu dia pun diri. Saya ada karunia apa ini? Yang bisa saya buat bagi sebuah persekutuan, yang bisa saya buat bagi sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, itu apa? Refleksi kita kira-kira begitu. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada kita saudara, gereja yang dibangun di atas Kristus, hidup dan melayani dituntun oleh Roh Kudus, gereja itu berdampak positif bagi dunia. Berdampak positif bagi dunia. Kenapa hal ini serius saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia, Dia memberikan gereja di tengah-tengah dunia untuk berurusan dengan persoalan-persoalan yang ada. Dampak itu harus terasa. Ini sudah tidak lagi bicara soal ibadah, ibadah liturgis. Ibadah liturgis itu input. Sekarang dalam poin ini kita bicara tentang output kita seperti apa. Input sudah ini, tiap hari kita ibadah. Output sekarang. Besok Gemit akan masuk bulan ekologi. Bulan November itu ditetapkan oleh Gemit sebagai bulan ekologi, bulan lingkungan hidup. Apa dampak gereja dalam persoalan-persoalan lingkungan hidup? Jangan sampai kita menyumbangkan persoalan bagi lingkungan hidup. Sampah dan berbagai persoalan lain di sekitar lingkungan hidup. Sumbangsi kita apa? Dampak gereja ini apa? Di Gemit itu ada bulan pendidikan. Dampak kita bagi pendidikan itu seperti apa? Ada bulan kebangsaan. Kehadiran gereja sebagai bagian dari negara ini, apa yang bisa kita buat? Bulan budaya, macam-macam. Gereja mesti berdampak karena Tuhan mengasihi dunia ini. Dia memberikan gerejanya di tengah-tengah dunia supaya kita atur. Dunia mau baik tergantung kita toh. Dunia mau rusak pun tergantung kita. Saya bayangkan saudara-saudara, pemerintah kota lagi suruh orang bersih-bersih. Saya senang itu. Baru kapan hari saya lewat begini, ada orang yang bawa bemo kota tuh, dia minum habis air mineral, dia hanya pegang sebegini buang di jalan. Saya pikirin manusia ini bikin kita mesti sabar sedikit. Berdampak itu tidak gampang saudara-saudara kalau tidak dengan hati yang tulus, penuh ketekunan di situ. Karena tidak semua orang setuju dengan dampak kita. Tidak semua orang setuju. Kadang-kadang orang bisa menikmati sebuah keadaan di mana orang penuh kebodohan, penuh ketertinggalan, supaya dia yang menikmati sesuatu lebih dari itu. Karena itu ketika kita mau berdampak, tidak gampang. Butuh komitmen lebih, butuh perjuangan lebih. Karena itu saudara-saudara, mengakhiri khotbah ini kita berefleksi buat keluarga, kita berefleksi bagi gereja. Yang pasti bahwa kalau rumah tangga kuat, gereja kuat. Kalau gereja kuat, bangsa ini jadi kuat. Dunia akan semakin menjadi tempat yang indah untuk kita tetap tinggal sambil memuliakan Allah. Selamat untuk hari reformasi yang ke-505. Selamat untuk hari ulang tahun Gereja Masih Injili di Timor yang ke-75. Tahun 1947, 31 Oktober berkumpul di Gemit Salom Kupang di Airnona. Para pemimpin gereja sepakat Gemit menjadi gereja bagian mandiri. Kita percaya gereja milik Tuhan dan Tuhan akan menuntun gerejanya. Dan kita bawa hingga hari ini. Ini tanggung jawab ini harus terus kita bilang turun. Dan kita menutup bulan keluarga. Refleksi kita apa?
Memang bukan bulan keluarga, itu hanya bulan Oktober. Kita tiap hari tetap dengan keluarga toh. Tapi ini bulan di mana kita pikir, kita coba pikirkan kembali, refleksikan kembali betapa Tuhan tidak pernah kebetulan kasih orang-orang itu di antara kita sebagai suami, istri, anak-anak, dan seterusnya. Selamat buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan. Hari ini sangat baik bagi kami untuk kami merenungkan sudah sejauh mana perjalanan bergereja kami seturut dengan tuntutan akan kami supaya kami hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kadang-kadang kami dituntun oleh keinginan kami sendiri, oleh kemauan kami sendiri, dan tidak seperti apa yang Roh Kudus mau. Kadang-kadang ada hal yang sebenarnya baik, kami pikirkan baik, tapi dengan cara-cara yang mungkin tidak baik. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.